Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kembali lagi bersama saya Andi Arida pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Kali ini pada materi demonstrasi kontekstual mengenai refleksi terkait lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Pada refleksi kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan di antaranya. 1. Bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Jelaskan. Yang kedua, seberapa besar peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung? Berikan contohnya. Yang ketiga, apakah guru mengkomunikasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Kemudian selanjutnya yang keempat, apakah guru atau pihak sekolah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran? Jika ya, apakah peran masyarakat dalam proses pembelajaran tersebut? Jika tidak, apakah yang menjadi alasan guru atau pihak sekolah tidak melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar? Yang kelima, buatlah skenario pembelajaran secara singkat dengan melibatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pertama, mengenai bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Dalam pengamatan saya di ruang kelas, di mana pembelajaran yang difasilitasi oleh guru, secara fisik proses pembelajaran telah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terlihat dari sarana dan prasarana belajar yang memadai. Juga dari kegiatan membersihkan kelas dari sampah-sampah sebelum guru memulai pembelajaran. Demikian halnya dari segi psikis. Menurut saya, proses pembelajaran telah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman karena saya melihat guru selalu mencoba untuk memenuhi kondisi peserta didik. Misalnya dalam proses pembelajaran, guru selalu bertanya mengenai hal yang masih belum dipahami oleh peserta didik. Guru juga mencoba untuk memahami latar belakang sosial ekonomi peserta didik yang tentu memberikan pengaruh pada performa mereka di dalam kelas. Hal ini memungkinkan guru untuk dapat mengakomodir lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Kemudian yang kedua mengenai peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. Peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangatlah krusial. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pengayom bagi peserta didik. Sebagai fasilitator, guru membantu peserta didik memahami materi dengan mudah melalui berbagai metode. Sebagai motivator, guru mendorong minat belajar peserta didik dan memberikan dukungan. Sementara itu, sebagai pengayom, guru menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta menjadi role model yang baik. Ketiga peran ini saling melengkapi dan bertujuan untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Kemudian yang ketiga mengenai komunikasi dengan orang tua. Apakah guru mengkomunikasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Menurut pengamatan saya, pada sekolah tempat saya melaksanakan PPL, guru belum secara aktif mengkomunikasikan proses belajar dan kondisi peserta didik di dalam kelas. Mengapa saya katakan demikian? Karena selama saya bergabung dalam lingkungan sekolah tersebut, saya belum mendapati orang tua diundang dalam sebuah rapat atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik di sekolah. Namun, guru seharusnya mengkomunikasikan perkembangan belajar peserta didik kepada orang tua secara teratur. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu, pertama mengadakan rapat antara orang tua dan guru. Dalam rapat ini, guru dapat melakukan diskusi mengenai kemajuan siswa, serta hal apa saja yang perlu dibimbing dan memberikan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan teknologi sebagai media untuk berkomunikasi secara intens kepada orang tua peserta didik mengenai kondisi peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah apakah guru melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran. Berdasar pengamatan saya, pihak sekolah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Karena lingkungan sekolah tempat saya melaksanakan PPL ini adalah lingkungan yang terletak di tengah pemukiman, sehingga sedikit banyaknya masyarakat mengambil peran dalam pengawasan peserta didik di dalam sekolah.
Saya ingat sekali saat proses wawancara kami dengan kepala sekolah untuk kepentingan observasi sekolah, pihak sekolah sempat menyampaikan sebuah kasus peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkotika, di mana kasus tersebut adalah hasil laporan dari masyarakat sekitar sekolah. Begitu pula dengan kasus-kasus peserta didik yang pernah melakukan tindakan pencurian di luar sekolah, masyarakat juga melakukan pelaporan kepada pihak sekolah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pihak sekolah memberikan kesempatan atau ruang kepada masyarakat untuk ikut memantau dan terlibat dalam proses perkembangan peserta didik di sekolah. Kemudian yang terakhir mengenai skenario singkat yang dirancang untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pada skenario singkat kali ini, materinya akan berupa naratif teks, kegiatannya adalah pementasan drama, jenisnya adalah asesmen akhir, dan bentuk keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah sebagai tim juri. Singkatnya, dalam skenario ini, peserta didik diberikan asesmen akhir setelah menerima pembelajaran mengenai naratif teks di dalam kelas. Peserta didik diberikan waktu 2 minggu oleh guru untuk merancang sebuah drama sebagai output dari pembelajaran naratif teks. Dalam rangka melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembentukan karakter dan disiplin positif, guru dapat mengikut sertakan kedua pihak tersebut dalam proses penilaian drama yang akan ditampilkan oleh peserta didik. Guru dapat memberikan rubrik penilaian yang sederhana agar mudah dipahami oleh orang tua dan masyarakat. Dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penilaian drama tersebut, sekolah akan membuat acara tersebut lebih bermakna, lebih melibatkan komunitas, dan memberikan motivasi yang lebih besar bagi peserta didik. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.